saya bisa mulai. Ini analisis alat kesehatan berbahan dasar kaca atau gelas. Kalau kalian lihat di Farmakope, sebetulnya lengkap, ya sudah ada. Tapi memang posisinya masih terpencar-pencar, tidak di satu lokasi gitu. Jadi kalau kalian lihat masuk dalam kategori wadah, ya wadah yang pertama kali digunakan. Jadi kalau kalian di industri, ini kalian perlu mengidentifikasi wadah gitu. Kalau kalian di kerjanya nanti sebagai farmasis di rumah sakit yang bertanggung jawab di instalasi, maka wadah ini sebetulnya tidak menjadi pekerjaan kalian untuk dilakukan analisisnya, kecuali untuk wadah-wadah yang memang kalian apa istilahnya dipakai ulang gitu. Jadi untuk rekonstitusi sediaan farmasi kadang-kadang kita menggunakan vial yang baru atau apa namanya botol infus yang baru. Nah, minimal kita lakukan pengujian terhadap beberapa sampel botol infus yang Anda pesan gitu ya. Tapi kalau di industri pada saat mau memproduksi, maka wadah itu menjadi salah satu persyaratan yang harus diuji dulu sebelum digunakan. Karena wadah, terutama wadah gelas ya, ini wadah yang terbuat dari kaca memiliki persyaratan yang wajib diikuti oleh pihak produsen farmasi. Nah, kalau wadah, selain wadah kaca, ada juga wadah plastik, itu juga dibahas di Farmakope, ya. Wadah polietilen, kalau wadah kaca dituliskan di situ yang paling dominan adalah digunakan wadah kaca tahan bahan kimia. Tapi kalau wadah plastik hanya dituliskan wadah plastik yang stabilitasnya itu secara fisika dan kimia dianalisis gitu. Kemudian wadah polietilen jadi misalnya HDPE, LDPE gitu ya, yang low density atau high density polyethylene itu juga digunakan. Nah, wadah kaca kalau kita lihat dari sudah berganti? Oke. Jadi kalau kita lihat dari materialnya, karena salah satu pengujian yang perlu dilakukan adalah uji material. Wadah kaca sebetulnya terbuat, kalau kalian lihat dari definisinya sendiri, ini mirip dengan air yang bisa berubah bentuk pada suhu berapa gitu ya. Jadi air pada suhu 0 dia menjadi padat, pada suhu normal bentuknya cair. Kalau kaca justru pada suhu tinggi itu memiliki bentuk yang cair. Jadi ada, kalau kalian lihat dari definisinya, maka kalian bisa membayangkan bahwa akan ada titik lebur atau titik leleh, ya. Kemudian kenapa kaca digunakan sebagai wadah? Ya, tentu saja karena kaca punya banyak keunggulan. Contohnya dia tidak apa namanya permeable terhadap cairan, ya, dengan pirogen, jadi bisa disterilkan. Beda dengan plastik yang memiliki kekurangan terhadap beberapa cairan tertentu gitu. Sedangkan kalau kaca relatif lebih resisten. Nah, kita lihat bahwa di Farmakope sendiri itu, sorry, nggak bisa terganti otomatis. Tolong yang lain di-mute dulu suaranya ya, supaya nanti hasil rekamannya menjadi lebih jelas suara saya. Karena kalau tidak di-mute, suara saya menjadi jauh. Nah, konstituen utamanya adalah pasir silika, kemudian soda abu ya atau natrium karbonat, kemudian kalsium karbonat, ya ini bagian-bagian utama. Kemudian boric acid ini merupakan campuran agar pasir silikanya itu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu stabil, karena memang kalau silika dioksid ini sangat stabil, jadi susah sekali untuk dimodifikasi. Nah, kita lihat penambahan dari material itu selain yang saya sebutkan di depan, ya, jadi selain asam borat, ada juga bahan yang untuk mempercepat
pelelehan, kemudian menstabilkan, kemudian ada yang dipakai untuk menghilangkan bubbles ya karena mirip dengan cairan. Makanya kalian bisa lihat kadang-kadang di kaca itu ada kayak gelembung di dalam yang terperangkap. Nah, untuk menghilangkan pada saat proses pembuatan kaca, untuk mengurangi adanya bubbles itu ditambahkan garam-garam arsenik. Jadi nanti akan ada pengujian untuk melihat ambang batas arsenik. Jadi kenapa ini penting, kalian perlu mengetahui material dari kaca supaya kalian bisa membayangkan analisisnya itu bakal seperti apa. Kalau kalian tidak tahu materialnya dari mana, maka kalian akan bertanya, buat apa uji arsenik gitu. Kapan dia terkontaminasi oleh arsenik gitu ya. Tapi kalau kalian mencari apa konstituen dari kaca itu sendiri, maka kalian akan bisa membayangkan bahwa oh ini loh fungsi dari analisis tersebut. Kemudian bahan penambah untuk warna. Nah, untuk warna sendiri biasanya digunakan garam-garam kromium kalau kacanya berwarna hijau, kekuningan ya. Kemudian kobalt kalau dia berwarna merah. Kalau yang paling banyak itu biasanya adalah kobalt ini, red blue atau ke arah kromium juga karena yang berwarna green. Sedangkan kalau untuk sediaan farmasi biasanya kita menggunakan yang kecoklatan gitu ya. Jadi memang arahnya ke kobalt kebanyakan. Berdasarkan tipenya, kalau di farmakope kalian bisa lihat sebetulnya ada yang bisa menjawab, ada berapa tipe gelas yang ada di farmakope? Silakan. Yang sudah membuka farmakope, ada berapa tipe gelas? Tidak ada? Ini peserta kuliah tidak ada kah? Kenapa tidak ada yang bersuara? Oke. Ya, tidak tahu, Bu. Kenapa? Tidak tahu, Bu. Astagfirullah. 3, Bu. Berarti kalian melihat dari slide saya kalau 3 ya. Kenapa slide saya tidak saya tampilkan semua? Makanya saya tuliskan USP gitu. Ya, tipe gelas berdasarkan USP itu ada 3. Tapi kalau di farmakope kalian bisa lihat itu 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu sama dengan USP. Tapi di farmakope ada tambahan. Yang keempat adalah non-parenteral. Jadi ada gelas non-parenteral. Itu masuk dalam kategori gelas tersendiri menurut farmakope Indonesia. Nah, kalau tipe 1 sama di USP, sama di farmakope kita, tipe 1 adalah gelas borosilikat. Yang mana itu gelas borosilikat? Gampang sekali kalian cari ini gelas borosilikat. Kalau kalian di lab, ini yang paling tahan terhadap pemanasan. Jadi yang merek Pyrex gitu ya, yang merek apalagi Durun, saya lupa. Duran ya kalau nggak salah. Pokoknya yang kalau Anda panaskan langsung dengan menggunakan bunsen, dia tidak pecah. Dia tidak mudah pecah gitu. Nah, ini juga yang dipakai untuk masak. Jadi kalau di dapur ada wadah kaca yang bisa ditaruh di atas kompor. Nah, ini adalah gelas borosilikat. Biasanya dia akan lebih mahal dibandingkan kaca biasa. Misalnya piring Anda gitu ya, piring yang dapat 1.500 dapat 1, itu bukan borosilikat. Karena coba-coba naikkan ke atas kompor, dia akan langsung pecah. Tapi kalau borosilikat tidak akan pecah. Karena memang mengandung silikat. Jadi kalian lihat di sini strukturnya ya. Jadi terdiri dari silikon dan oksigen yang berikatan dan ini sangat stabil. Sayangnya kalau hanya silikon dan oksigen, ini dia akan memiliki titik leleh melting point yang sangat tinggi. Jadi industri itu akan kesulitan untuk membentuk menjadi wadah botol. Makanya diberi tambahan Ba ya, jadi boron. Ini makanya disebut sebagai borosilikat karena ada tambahan boron di situ. Kemudian ditambahkan juga natrium. Ini untuk
menurunkan melting point-nya juga. Jadi penambahan modifier natrium ini menurunkan melting point sehingga gelas itu bisa dibentuk. Sayangnya kalau natrium terlalu banyak, maka natrium ini akan mudah terlepas dari konstituen dari gelas tersebut. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Ini menjadi persyaratan standar gelas borosilikat. Jadi apa yang dipakai untuk analisisnya? Maka karena dia konstituen utamanya adalah ada campuran dari natrium, natrium itu bentuknya alkali, ya maka kita lihat bahwa persyaratan gelas borosilikat harus memiliki resistensi hidrolitik yang sangat tinggi, tidak mudah dihidrolitik oleh oleh suhu maupun air yang bersuhu tinggi. Kemudian tidak boleh ada leaching atau pelepasan alkali dalam bentuk natrium atau logam-logam aluminium. Ya, ini digunakan untuk sediaan parenteral yang sifatnya asam atau basa. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah tipe soda lime. Jadi kalau di farmakope ini disebut sebagai soda kapur, ya. Jadi gelas soda kapur yang permukaannya telah dealkalisasi. Jadi surface treated, jadi sudah diolah permukaannya. Dia soda kapur tetapi di bagian permukaan yang bersentuhan langsung dengan cairan itu diberikan lapisan silikon dioksida. Jadi meskipun ini dalam proses pembuatannya materialnya akan lebih murah dibandingkan borosilikat. Kalau borosilikat keseluruhan bagian dari kacanya itu adalah silikon dioksida campuran dengan boron sedikit dan aluminium atau natrium. Tapi kalau soda lime maka akan ada campuran kalsium karbonat dan natrium karbonat. Jadi dia tidak terlalu tahan terhadap adanya campuran bahan yang bersifat basa. Ya, jadi kalau ada basa dimasukkan ke dalam tipe soda lime atau apa tadi istilahnya kalau soda kapur, maka ini soda kapur bisa mengeluarkan atau terjadi rembesan dari partikel natriumnya atau partikel kalsiumnya gitu ya, masuk ke dalam cairan yang ada di dalam botol gitu. Tapi kalau di tipe 2, meskipun dia soda lime, di bagian dalamnya yang bersentuhan langsung ini dilapisi dengan silikon dioksida, jadi dia stabil. Nah, ini karena dilapisi dengan silikon dioksida, maka di bagian dalam dari gelas tipe 2 ini juga resisten terhadap hidrolitik. Hanya tidak diperuntukkan untuk sediaan parenteral yang sifatnya basa, kecuali kalau sudah dilakukan pengujian tambahan terhadap senyawa tersebut. Misalnya, kita mau membuat infus yang sifatnya sedikit basah. Berarti kan tidak boleh menggunakan gelas tipe 2. Tapi kalau perusahaan tersebut misalnya dia menggunakan infus yang bersifat basah, tapi sudah dia lakukan pengujian bahwa infus yang bahan obat A ini kalau diberikan di wadah soda lime yang surface treated, dia tetap stabil selama beberapa tahun, maka tetap diizinkan. Jadi boleh yang bersifat basah, tetapi dengan pengecualian harus ada uji khusus, tergantung dari apa yang dimasukkan ke dalamnya gitu ya. Tapi standar umumnya maka tipe 2 hanya boleh untuk parenteral, sediaan parenteral yang asam atau netral. Kemudian gelas tipe 3 ini adalah tipe soda kapur biasa. Jadi memang juga mengandung silika, tetapi silikanya sudah banyak campuran alkali.
ya, jadi alkali kalsium, alkali natrium itu sudah banyak dicampurkan. Makanya resistensi terhadap hidrolitiknya itu tidak setinggi kalau hanya silikon dioksida. Ini bisa digunakan untuk sediaan-sediaan parenteral yang tidak berair, ya, atau sediaan-sediaan non parenteral. Jadi kalau di USP ini masuk dalam kategori di tipe 4 farmakopenya kita, non parenteral itu masuk dalam kategori soda lime, gitu ya. Karena dia bisa dipakai untuk sediaan-sediaan non parenteral. Nah, kalau di farmakope sendiri untuk sediaan non parenteral itu masuk dalam kategori sendiri, yaitu tipe 4. Jadi di farmakope kita ada tertulis non parenteralnya. Nah, non parenteral ini digunakan untuk sediaan topikal maupun sediaan oral. Jadi kalau kalian lihat obat-obat biasa yaitu untuk tipe non parenteral di farmakope kita. Tapi kalau kalian lihat dari materialnya sebetulnya itu adalah gelas tipe soda kapur biasa. Nah, kalau kalian lihat analisisnya, ya, jadi analisisnya sama seperti kalau kalian melihat semua kaca, material kaca, diukur densitasnya. Jadi pengukuran densitas, kalau kita bisa pakai alat kaca kan nggak bisa masuk ke dalam pigno ya, jadi dia dimodifikasi dengan menggunakan beker. Kemudian refractive index, ini dilakukan pengujian dengan melihat rasio velositas cahaya yang masuk ke dalam media, berapa pembengkokannya. Sorry, saya percepat karena sudah mau habis lagi. Kemudian refractive index dan fragmen kaca ini standarnya, ya. Jadi kalau tipe gelas soda lime, refractive indeksnya adalah 1,51, 1,51. Kemudian Pyrex atau yang borosilikat 1,47 dan sebagainya. Waktunya katanya sudah mau habis. Jadi saya hentikan dulu, nanti saya sambung kembali ya, atau kita lanjut saja deh. Kalau mati baru kita hentikan, baru kita campur lanjut kembali ya. Kemudian ampul, kalau kalian lihat di farmakope ini masuk dalam kategori wadahnya. Wadah di farmakope itu ada yang disebut sebagai wadah dosis tunggal, ada wadah dosis ganda gitu ya. Nah, ampul masuk dalam kategori wadah dosis tunggal atau wadah dosis ganda, tetapi dia wadah yang segelnya dengan metode bakar. Jadi istilahnya wadah segel bakar, ya. Nah, kenapa saya katakan dosis tunggal umumnya, meskipun kalau dalam prakteknya, mungkin kalau kalian di praktikum, kadang-kadang pakai tiopental misalnya ya, itu kan serbuknya di dalam satu ampul, tapi dipakai berkali-kali gitu. Tapi sebetulnya standarnya hanya untuk satu kali pakai ampul itu. Nah, karena wadah segel bakar begitu dibuka dia sudah tidak menjamin lagi sterilitasnya kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, vial ini adalah wadah yang dosis ganda, jadi bisa dipakai berulang kali. Ini punya standar lain, selain standar kaca, dia harus juga memenuhi standar elastomer karena tutupnya, ya. Jadi kalian bisa mencari juga di farmakope ada standar untuk elastomer, tutup karet yang digunakan untuk wadah satuan ganda, wadah dosis ganda, sorry. Nah, gelas yang dipakai untuk injeksi-injeksi, maka selain dia memenuhi standar wadah kaca, juga harus memenuhi standar yang tertera pada peralatan volumetrik, ya, karena memang memiliki skala. Jadi skalanya ini tidak boleh terlalu mudah bergeser dengan pemanasan atau perubahan suhu. Jadi itu juga ada, kalian bisa lihat di farmakope. Nah, botol untuk wadah ini ada beberapa tingkatan, dan standar EQL untuk wadah itu adalah major defect, jadi kerusakan yang major ini 0,65, sedangkan minor defect, jadi misalnya hanya berupa scratch atau adanya goresan di bagian luar ya, bukan di bagian dalam, ini dianggap minor defect atau cacat yang minor, sedangkan
major defect itu contohnya seperti ini. Jadi permukaan yang tidak rata. Jadi ada bagian permukaannya yang lebih tebal, ada bagian permukaan yang jauh lebih tipis. Ya, contohnya di bagian thin shoulder ini lebih tipis. Kemudian bagian heel tab-nya di sini lebih tebal. Nah, ini masuk dalam major defect. Jadi tidak boleh terlalu banyak yang memiliki kecacatan seperti ini ya. Ingat kembali AQL, silakan buka kembali di perkuliahan sebelumnya. Nah, kita lihat standarnya. Standar untuk gelas tipe 1 adalah standar tes yang digunakan adalah powder glass. Jadi serbuk gelas, nama istilah analisisnya kalau di Farmakope 4. Jadi serbuk gelas. Kemudian tipe 2, selain serbuk gelas, dia ada juga uji water attack, ya. Jadi resistensi terhadap adanya hidrolisis oleh air. Kemudian soda lime juga powder glass. Bagaimana caranya? Selain untuk tes powder glass dan water attack, kalau sediaan tersebut dipakai untuk parenteral, maka wadah gelas harus memenuhi persyaratan arsenik. Sedangkan kalau bahannya gelasnya itu ternyata berwarna, maka harus memenuhi standar wadah tidak tembus cahaya, jadi melalui uji light atau transmisi cahaya. Ini semuanya ada di Farmakope kalau kalian buka sebetulnya. Nah, water attack ini untuk melihat seberapa banyak alkali yang lepas pada saat wadahnya digunakan. Jadi, digunakan khusus untuk tipe 2, karena tipe 2 kan sebetulnya dia soda lime ya, cuman di bagian surface-nya, di bagian permukaan dalamnya dilapisi oleh silika. Nah, ini silikanya ini apakah betul-betul menutupi keseluruhan permukaan bagian dalam atau mungkin masih ada yang celah yang bisa mengakibatkan pelepasan alkali. Ya. Jadi water attack wajib untuk dilakukan pada gelas tipe 2. Kemudian powder glass selain di tipe 1, tipe 2, dia juga wajib dilakukan di tipe 1 dan yang sudah stabil sebetulnya, dan di tipe 3. Hydrolytic resistant ini kalau dipakai untuk sediaan-sediaan yang mengandung media berair, ya. Kalau arsenic test ya untuk sediaan parenteral, kemudian etching test ya hampir semuanya. Thermal shock ya, ini juga hampir semuanya. Light transmission ini untuk kaca yang memang berwarna atau ada persyaratan tidak tembus cahaya. Kita lihat powder glass. Jadi tes serbuk kaca. Tes serbuk kaca ini kalau kalian lihat di Farmakope metodenya masih sangat sederhana ya, jadi masih menggunakan titrasi. Caranya diambil beberapa botol. Kalau di Farmakope kalian bisa lihat di situ diambil 6 botol, kemudian dihancurkan. Semua peralatan baik lumpang maupun ayakan yang digunakan ya, ini harus terbuat dari baja. Jadi lumpangnya jangan lumpang yang kalian terbuat dari porselen seperti yang banyak di lab. Ini lumpangnya khusus terbuat dari baja dan ukurannya itu tidak seperti lumpang yang kita yang porselen gitu ya. Dia bagian bagian tumbukannya itu persis ukurannya sama dengan wadah lumpangnya. Jadi pada saat ditumbuk masuk seperti ini tidak mungkin ada cipratan terlalu banyak, tidak seperti lumpang porselen ya. Bisa dibayangkan? Bisa enggak terbayangkan? Jadi kalau kalian lihat di Farmakope itu bentuknya persegi 4 gitu ya. Kemudian lumpangnya itu ukurannya diameternya persis sama dengan diameter dari lumpangnya. Jadi pada saat ditumbuk masuk seperti ini tidak akan ada cipratan keluar gitu. Nah, ini terbuat dari baja dan memang lumpangnya khusus. Dimasukkan 6 contoh botol yang akan diujikan, kemudian dihancurkan, kemudian diayak gitu ya. Pada saat didapatkan serbuk gelasnya, ini dilewatkan di magnet supaya besi yang berasal dari lumpang atau ayakan yang mungkin mengkontaminasi itu bisa diangkat oleh magnetnya. Nanti
serbuk gelas inilah yang dipakai untuk pengujian. Bagaimana caranya? Maka caranya itu sederhana, kita hanya menggunakan autoclave. Jadi dipanaskan di autoclave, ya, serbuk gelasnya dimasukkan, ditambahkan air murni. Kalau kalian lihat air murni atau aqua purificata, standarnya itu tidak mengandung mineral. Tapi kalau yang untuk dipakai untuk pengujian kaca, selain dia air murni, ditambahkan lagi bahwa dia harus bebas tembaga, gitu ya. Jadi padahal sudah air murni itu sudah harus bebas mineral, tapi diperjelas lagi bahwa yang digunakan adalah air murni bebas tembaga. Dimasukkan air murni, kemudian di autoclave, jadi ditutup di